Relawan Jokowi berharap Prabowo pertimbangkan Paiman Raharjo jadi menteri. Kami para Serikandi seluruh Jokowi meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para relawan Jokowi untuk masuk dalam kabinet resapel merah putih, karena perjuangan dari relawan seluruh Jokowi itu sangat banyak ya, memperjuangkan untuk pilpresnya. Saya mohon untuk pertimbangan salah satunya adalah Ketum Sedulur Jokowi Bapak Profesor Paiman Raharjo, yang bagi kami adalah beliau sangat amanah yang pernah menjadi Wamendes. Terima kasih. Kita solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu cukup sekitar 2 menitan lah ya, itu apa yang dia katakan, tapi yang jelas kata kuncinya adalah amanah. Pak Paiman ini. Dan saya jadi ingat kalau dikatakan amanah ya, yang waktu itu pernah viral Mas Hersu, bagaimana dia memimpin sebuah rapat pemenangan untuk wakil cawapres ya, cawapres Gibran. Bukan, ini kan melekatnya kepada Jokowi, bukan kepada Prabowo gitu ya. Dan kemudian itu ramai karena dia masih menjabat Wamendes, dan dia katakan kapasitas saya di rapat itu adalah sebagai ketum sedulur Jokowi, relawannya Jokowi, bukan sebagai Wamendes. Rupanya orang bisa berhenti sebagai menteri gitu ya. Di antara jabatan menteri hanya sekian jam saja dia berhenti, kemudian berhenti dan dengan kapasitas sebagai relawan, dan kemudian menjadi menteri lagi. Dan ketika dia berkata itu, semua fasilitas tidak berhenti, dan semua pengawalan, semua apa yang melekat kepada dirinya tidak berhenti. Termol, terbukti bikin gaduh sama dengan junjungannya. Sebaiknya dikumpulkan di dalam gua saja, diasingkan dari dunia luar. Berjuang tapi minta jabatan, dikasih jabatan, ya nggak becus karena kasus, karena dipecat, ngamuk. Habis itu ngajuin lagi yang lain. Gitu-gitu aja terus sampai Upin Ipin jadi doktor usul ya. Jadi kan ngeri pada akhirnya, bos. Ya masa relawan minta jabatan? Jabatan itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Punya kapasitas apa? Mau komisaris, mau di ini, mau di itu, begitu kan? Ya, kalau mau mendukung presiden, mendukung sewajarnya saja, ya. Mendukung sewajarnya saja. Kenapa? Kalau mendukung sewajarnya saja, mau jadi apa, mau dipilih atau tidak, biarkan aja, begitu kan? Ya karena nyaman politik begitu. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Oke, baik. Teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi ormas nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi.
Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Dan mereka terheran-heran gitu, dari segitu banyaknya kapasitas orang Indonesia gitu, profesor-profesor apa dan sebagainya, para ahli pakar ini itu, kenapa memang harus Paiman Raharjo, dan kenapa ada juga bilang kok ngatur-ngatur Pak Prabowo gitu ya. Iya, iya. Ini menarik ini Mbak Gizo. Kalau kita ngomongin soal Pak Paiman ini kan, ini tokoh kontroversial gitu ya. Yang sampai sekarang pun juga orang bertanya-tanya ini profesornya dari mana ya, karena kan profesornya kan sangat cepat ya. Kawan masa kecilnya sendiri ya, Pak Thomas Suyatno, yang ini dari Klaten ya, sama-sama dari Klaten mereka ini ya. Sekampung. Kampung itu aku terheran-heran karena dia juga bisa mendapatkan gelar profesornya itu dalam waktu berapa? Waktu itu 3 bulan Mbak ya, kalau nggak salah. Iya, kalau menurut Pak Thomas Suyatno, ya itu cepat sekali. Iya. Saya pun heran, dia bilang gitu. Entah itu apresiasi ataukah berupa sindiran. Tapi Pak Thomas Suyatno ini adalah seorang pakar ekonomi juga. Dia mantan rektor Universitas Atmajaya Jakarta. Dia lama duduk di DPR juga. Kalau ini memang ilmuwan betulan ya. Saya itu malah dikenalnya waktu yang ada perguruan ribang di Kuningan itu loh. Apa namanya dulu kalau? Di Perbanas. Perbanas ya Pak. Dia orang Perbanas juga, betul. Iya. Dan ternyata itu pun ditanggapi oleh Paiman. Dia mengatakan, loh sebenarnya malah bukan 3 bulan, hanya 2,5 bulan, dia bilang begitu. Jadi saya banyak kenal teman-teman yang untuk mendapatkan gelar profesor tuh, waduh, berdarah-darah itu, dan itu nggak bukan bulan, hitungannya tahun tuh biasanya kalau urusan kayak gitu, apalagi urusannya dengan dikti segala macam kan pada waktu itu seperti itu. Ini memang manusia istimewa, menurut saya cocok memang kalau Pak Prabowo menjadikan dia menteri. Jadi nanti netizen akan bilang termul in. Nah, kalau dia yang masuk. Bukan termul out ya. Iya. Betapa malunya. Ngeri. Ngeri begitu. Kalau kemarin teriak-teriak mundur Prabowo, kemarin teriak-teriak marahi Prabowo karena Budi Ari dipecat. lucu kan sekarang ini. Nampaknya Bung, ya nampaknya begitu. Sekarang sudah mulai terungkap mana yang pendukung murni Prabowo asli dan mana yang kemudian ya bukan pendukung Prabowo yang asli. Jangan-jangan hanya cari sensasi dan jabatan. Jadi kalau dipecat nanti marah-marah lagi begitu kan ya. Jadi ya Serikandi Sedulur Jokowi ini kabarnya meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan relawan Jokowi ini untuk masuk di Kabinet Kesatuan Merah Putih. Pertanyaannya adalah, apakah dia punya rekam jejak yang baik, punya pengalaman yang baik, atau bagaimana begitu kan? Punya kapasitas enggak untuk membangun bangsa dan negara kita? Termol. Mau bagaimana lagi nih termol? Relawan Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang tergabung dalam Sedulur Jokowi meminta Presiden Prabowo masukkan Paiman Raharjo masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @jakarta.info, seorang relawan menyampaikan alasannya. Dia mengatakan, perjuangan para relawan Jokowi yang dipimpin Paiman Raharjo sudah banyak dalam pemenangan Prabowo sebagai presiden. Kami para Serikandi Jokowi meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para relawan Jokowi untuk masuk dalam Kabinet Resapel Merah Putih, ujar seorang relawan dalam video, mengutip Jumat tanggal 19 September tahun 2025. Karena perjuangan para relawan Sedulur Jokowi sangat banyak ya, memperjuangan untuk pilpresnya. Saya mohon untuk salah satunya adalah Ketum Sedulur Jokowi, Bapak Profesor Paiman Raharjo, imbuhnya. Mereka menyebut, Paiman merupakan orang yang sangat amanah mengemban jabatan saat menjabat Wakil Menteri. Di akhir video mereka menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, nama Paiman Raharjo ramai disebut jadi pembuat ijazah palsu Jokowi. Ex-Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT, itu pun langsung mengklarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Dalam pesan video yang dikirimkan ke redaksi, Paiman menyampaikan, sesuai penjelasan dari Universitas Gadjah Mada UGM, Jokowi sah lulusan dari kampus tersebut. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman,
Itu bisa saya pastikan itu tidak benar, ujar Paiman, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Kirim pesan intimidatif. Paiman Raharjo disebut mengirimkan pesan bernuansa intimidatif kepada pemerhati telematika Roy Suryo melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut dikirim pada tanggal 6 Mei tahun 2025, dan berisi permintaan agar Roy Suryo menghentikan tuduhan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Dalam pesannya, Paiman juga disebut meminta Roy untuk menyampaikan permintaan maaf, dan menyatakan bahwa tuduhan itu merupakan bentuk kriminalisasi, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Tak hanya itu, Paiman dalam pesannya juga menyebut bahwa Jokowi merasa sakit hati karena harga dirinya diinjak-injak, pernyataan yang kini menuai reaksi karena dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan kritik. Nada pesan yang dikirim Paiman menunjukkan kecenderungan intimidatif dan manipulatif, untuk menekan upaya pengungkapan kebenaran soal dugaan ijazah palsu, kata Sri Raja Samba, pemerhati intelijen yang mengungkap hal ini dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Dituding miliki koneksi kepercetakan di Pramuka. Sri Rajasa juga menyoroti rekam jejak masa lalu Paiman Raharjo, yang disebut-sebut pernah memiliki kios percetakan di kawasan Pasar Jalan Pramuka, Jakarta Timur, antara tahun 2011 hingga 2014. Informasi ini diperoleh dari sejumlah pengakuan pelaku usaha percetakan di wilayah tersebut. Bitor Suryadi, kader senior PDIP, sebelumnya menyebut bahwa dokumen ijazah Jokowi diduga dicetak di kawasan Pramuka, merujuk pada keberadaan tempat-tempat percetakan yang menjadi sorotan dalam polemik ini. Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti hukum yang secara langsung mengaitkan Paiman dengan proses pencetakan ijazah yang diduga tidak otentik tersebut. Pernyataan Paiman perlu dipertanggungjawabkan. Dalam pesannya kepada Roy, Paiman juga mengklaim pernah melihat ijazah asli Jokowi, dan menyebut dokumen tersebut sama dengan yang lainnya. Pernyataan ini, menurut Sri Rajasa, harus dapat dibuktikan secara hukum. Jika Paiman benar-benar telah melihat dokumen asli, maka ia memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan keasliannya, terutama di tengah keraguan publik yang kian menguat, tambahnya. Said Didu singgung dugaan keterlibatan Paiman Raharjo. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu juga mengungkap dugaan keterlibatan Paiman. Dia menuliskan kalimat seorang profesor yang pernah menjabat sebagai wakil menteri dan kini menjadi rektor universitas, dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun media sosial X, sebelumnya Twitter, @mesaid_didu, pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Saya dapat info dari Pak Roy Suryo bahwa ada profesor mantan Wamen yang saat ini masih rektor patut diduga sebagai salah satu otak pembuatan ijazah Mulyono dari Universitas Pojok Pramuka, tulis Said Didu. Istilah Universitas Pojok Pramuka merujuk pada dugaan percetakan ijazah palsu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.